Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika minal kasal wa su'il kibar, wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi oleh Allah sebuah rizki yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Rizki yang amat sangat diharapkan oleh mereka yang telah meninggal mendahului kita, yaitu rizki bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah berikut amal solih yang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya rizki tidak selalu identik dengan materi, ya. Mendapat ilmu adalah rizki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan beri kami rizki untuk bisa paham terhadap ilmu adalah termasuk rizki. Tahu yang benar dan mengikuti yang benar itu juga termasuk rizki. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah kebenaran, beri kami rizki untuk mengikuti, ya. Kemudian juga anak soleh adalah rizki. Masuk surga pun adalah rizki. Orang ketika masuk surga mengatakan qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberi rizki yang cukup baik, ya. Dan bisa sholat ini juga rizki. Bisa ngaji adalah rizki. Ngantuk pun juga adalah rizki, ya. Tidak usah noleh ke orangnya. Sebab kalau ngantuk bukan rezeki, langsung tidur itu malah bahaya, ya. Sawangan nih kan, mau buka salam langsung tidur. Biasanya melek-melek pas sarapan, ya, insyaallah. Ada tipe jamaah seperti itu ada, ya, insyaallah. Pakai masker orangnya, insyaallah, ya. Jadi rezeki tidak selalu identik dengan materi. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa melanjutkan kajian kita dari tanda munafik. Dan kita bisa menunaikan ibadah sholat isya dan sholat subuh ini khususnya, ya. Ini merupakan obat terapi kita agar tidak menjadi orang munafik. Kita diingatkan kembali oleh hadis Nabi SAW, sungguh sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka tahu apa yang ada di keduanya, niscaya mereka akan datang pada sholat isya dan subuh dalam keadaan merangkak-rangkak. Nah, supaya kita tidak menjadi orang munafik, di antara terapinya bangun subuh, ya. Istiqomah sholat subuh dan isya secara berjamaah. Dari ayat ini pula berarti orang munafik itu juga melakukan sholat, ya, insyaallah. Baik, kita masuk poin berikutnya. Di antara tanda munafik itu adalah membuat kerusakan di bumi. Nah, kita akan terangkan firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah, ya, ayat 11 sampai ayat 12. Apa yang dimaksud membuat kerusakan di bumi? Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Orang munafik. Ingat ya, Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 5 bicara tentang orang bertakwa. Ayat 6 sampai 8 bicara tentang orang kafir. Ayat 10 ke atas 9 sampai 20 ya, itu membicarakan tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu perinciannya lebih banyak. Surat Al-Kafirun lebih pendek daripada surat Al-Munafiqun. Karena orang munafik itu perlu diperinci. Kalau orang kafir jelas ya, jelas ibadahnya di tempat berbeda, Tuhannya berbeda, seragamnya berbeda. Nah, kalau orang munafik itu ibadahnya di tempatnya orang muslim, orang mukmin, ya, sholatnya juga sama dengan kita, seragamnya juga sama dengan kita. Makanya susah dideteksi karena mereka melakukan kejahatan dengan hati. Apalagi hati ketutup kulit, ya. Kita nggak tahu isi hati seseorang, ya. Makanya diterangkan seperti ini supaya kita sadar, ya, supaya kita jangan sampai termasuk orang munafik. Dan bila dikatakan kepada mereka, yaitu mereka orang munafik, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, la tufsidu fil ard. Qalu, orang munafik malah mengatakan, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Baik, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, melakukan maksiat di muka bumi itu termasuk melakukan kerusakan. Nah, jadi yang namanya kerusakan di muka bumi tidak selalu identik nebang pohon gitu ya, merusak fasum ya. Berbuat maksiat itu juga termasuk bagian membuat kerusakan. Nah, orang munafik dikandani, ojo nggih kerusakan di muka bumi, ojo ngisro. Mereka malah mengatakan, sungguh kami termasuk orang yang memperbaiki diri. Kami sering sampaikan ya, orang munafik itu adalah orang yang menyimpang. Orang menyimpang itu susah sadarnya dibanding orang berbuat maksiat. Orang berzina itu masih ada titik sadarnya. Orang mabuk minum khamr itu masih ada titik sadarnya, ada titik sesalnya, betul. Tapi kalau sudah nyimpang, jarang orang menyesal karena dia menganggap apa yang dilakukan itu sebuah kebaikan dan kebenaran. Ya kayak orang munafik ini, ojo ngisro ning buka bumi, malah mengatakan aku kira ngisro, saya ini justru membuat perbaikan. Ya, Masya Allah. Itu manusia yang perlu dijauhi, kata seorang ulama, yaitu manusia akan terbagi menjadi beberapa bagian. Annahu la yadri wa annahu yadri annahu la yadri. Ada orang yang enggak tahu, orang yang bodoh dan dia sadar dirinya bodoh. Dirinya sadar dirinya orang ngerti. Bimbing dia. Orang kalau kayak gini nih bimbing. Ada orang bodoh, maaf, orang enggak ngerti, terus dia ngerti, sadar dirinya ini enggak ngerti, ya. Ada yang tahu dirinya, sadar dirinya tahu, ikuti. Ada orang pinter, dia ngerti, dirinya ngerti, ikuti orang kayak gitu. Yang paling perlu dijauhi itu adalah makhluk seperti ini. Sudah nggak ngerti dan dia nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti. Annahu la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Wis ra ngerti terus dhek keminter, ST, bukan sarjana teknik ya, tapi sok tahu, SP, sok pinter. Ya, inilah diantara karakter orang munafik, ya, insyaallah. Jadi termasuk membuat kerusakan di muka bumi adalah membuat kemaksiatan. Di sini banyak tafsiran, diantaranya ketika menafsirkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa manusia, baik pada diri, harta ataupun anak-anak mereka, serta pada apa yang mereka sukai, tidak lain karena perbuatan dosa mereka. Jadi kalau sekarang ini ya, orang munafik itu membuat kerusakan, dia itu buat akun-akun perusak,
akun-akun porno, akun-akun buruk perusak generasi muda, generasi bangsa. Itulah pekerjaan orang munafik, insyaallah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai ya HP kita ini akan mengantar kita ke dalam neraka. Naudzubillah min zalik. Berbahagialah orang yang sudah mati tapi dosanya ikut mati. Wonge mati, dosane melok mati. Orangnya mati, pahalanya enggak ikut mati. Sungguh celaka orang yang mati, dosanya enggak mati dan pahalanya sudah mati. Bisa dipahami? Masih belum bisa paham ya? Nanti sarapannya yang banyak agar bisa memahami. Jadi berbahagia wis mati, terus dosanya wis mati. Kan berarti ada orang yang sudah mati, dosanya belum mati. Hati-hati pembuat akun-akun dosa, akun-akun maksiat. Orangnya mati, akunnya masih online. Kalau orang dulu berbuat dosa mati selesai ya. Zaman sekarang ada dzunub namanya dzunub jariyah, dosa yang terus mengalir. Bagi siapa? Bagi mereka pelopor dosa dan keburukan ya. Dalam hadis adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa dalam Islam yang membuat kebiasaan yang baik, maka kemudian diteruskan kebiasaan itu, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Dalam hadis juga di surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik kemudian diikuti orang lain setelahnya, maka dicatat untuk mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang muslim itu selalu menjadi pelopor kebaikan, ngajak yang baik. Bapak ibu ngajak yang baik, terus orang yang Anda ajak itu ikut atas ajakan Anda dapat pahala dari orang tersebut. Bahkan Anda mati pun ya, kebaikan itu masih terus, insya Allah Anda akan mendapatkan kiriman pahala. Itu namanya sedekah jariyah ya. Enak ya, orang wis mati pahalanya terus mengalir. Ini dulu sudah kita bedah dalam buku Misteri Umur 60 ya, tiap hari Selasa pada maghrib. Misteri usia 60 tahun ya, bahwa usia manusia itu antara 60 sampai 70. Yang perlu dilakukan oleh usia 60 itu adalah banyak-banyak nyari amal yang produktif. Ya, nyumbang masjid, nyumbang mushaf, nyumbang ambulan. Dia mati, ambulannya jalan, dia dapat kiriman pahala ya, Masya Allah. Sebaliknya pula, siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin kemudian diikuti orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang telah melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Siapa yang menjadi pelopor kesesatan, siapa yang melopori pembangunan tempat maksiat, mohon maaf, misalnya dia membangun tempat maksiat ya di sebuah tempat, terus ada orang berkunjung di situ, Bapak Ibu perlu ketahui, tiap pengunjung di situ ngirim dosa sama ownernya. Siapa yang menemukan miras, tiap pemabuk itu ngirim dosa kepada penemunya, pabriknya, Masya Allah. Gak penak kan, wongi mati oleh kiriman dosa. Paling enak itu orang mati dapat kiriman pahala. Orang kan berlomba-lomba semacam itu ya, dia kerja waktu muda supaya mendapatkan penghasilan, nanti di hari tua dia tinggal nyantai, nggak kerja, dapat passive income dari kos-kosannya, dari tanahnya ya, dan terusnya ya, dia dapat kiriman. Itulah orang yang paling bahagia. Siapa yang memulai kajian di sini, nanti siapa yang memulai pengajian di sini secara rutin ya, nanti misalnya orangnya meninggal ya, tolong jangan diaminkan ya, karena orangnya masih hadir ya. Orangnya meninggal dunia, maka orang tersebut dapat kiriman pahala. Masya Allah. Anda nyumbang karpet ini, tiap sujud mengirim pahala. Demikian pula pelopor dosa dan maksiat. Jadi ada dua istilah, yaitu sedekah jariyah sama dzunub jariyah. Sedekah jariyah itu kebaikan yang terus produktif. Kalau dzunub jariyah, sedekah yang produktif, yang terus mengalir. Loh, Ustadz katanya idza matal insan ingkota amalu, idza mata ibnu adam ingkota amalu. Katanya kalau anak Adam mati, amalnya sudah terputus. Ini kok dapat kiriman dosa? Tidak semua dosa terkirim pada orang yang sudah mati, hanya dosa yang produktif.
Contohnya ya nih, kalau sekarang buat akun Mbak, insya Allah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah tobat ya, mungkin dulu pernah buat akun yang tidak baik gitu ya, segera dihapus ya. Kalau lupa passwordnya Ustadz, ada jasa penghapusan akun, kalau nggak salah 35.000 ya. Saya nggak promo ya, sebab saya nggak nyebutkan orangnya ya. Jadi penghapus akun, betul. Mungkin akun-akun dulu yang kita waktu belum hijrah, belum tobat, kita nggak tahu ya itu adalah dosa, maka segera hapus. Khawatirnya kalau ada yang baca terus dia terinspirasi untuk melakukan dosa atas postingan kita juga ikut mendapatkan bagian daripada dosa ya. Mulai sekarang sering-sering memposting kebaikan-kebaikan. Kita berharap agar ketika kita mati, ketika kita wafat ya, kita mendapat kiriman pahala ya. Kalau dulu yamutul alim wa yabqa kutubuhu, orang alim itu meninggal dan kitabnya masih ada. Kalau sekarang Ustadz jarang nulis kitab, yamutul alim wa yabqa yutubuhu ya. Orang alim meninggal, Ustadz meninggal, YouTube-nya masih kekal ya, insyaallah. Karena kalau dulu nulis kitab, sekarang YouTube ya, insyaallah. Jamaah sekalian, itulah diantara tanda dan ciri orang munafik, yaitu selalu berbuat kerusakan di muka bumi, selalu ngisro. Cirinya orang munafik itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ciri orang munafik yang berikutnya yaitu takut terhadap segala kejadian dan peristiwa ya. Dia selalu takut terhadap peristiwa-peristiwa yang kelak akan menimpa mereka, insyaallah. Baik, kita perlu sampaikan, orang munafik itu yang dia takuti itu adalah kemiskinan, seputar rizki dan lain sebagainya. Mereka takutnya itu seputar masalah apa? Dunia ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan ya, tanda munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Itu ada di surat Al-Munafikun ayat yang keempat. Orang munafik itu takutnya seputar masalah apa? Harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi. Mereka merasa khawatir. Takutnya itu hanya masalah dunia, Pak. Ya, takutnya itu masalah kemiskinanku, anakku ya opo, aku mangan opo, ya mangan sego, ya. Nanti gimana masa depannya anak-anak? Padahal di dalam Al-Qur'an kita ini, dalam Quran hadis, kita ini disuruh takut terhadap neraka atau takut sama dunia. Kita disuruh oleh Allah untuk takut kepada neraka. Kita nggak boleh takut terhadap dunia, kemiskinan. Janganlah. Hatim Al-Asam rahimahullah mengatakan, jangan engkau takut akan kefakiran, kemiskinan, karena Allah menakutimu dengan neraka dan Dia tidak menakuti kamu dengan kefakiran. Orang sawedi karo kemiskinan, nggak usah takut dengan kefakiran. Ya, Allah sudah mencukupi rezeki-rezeki kita. Bahkan kita ini nggak akan mati, lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizqaha. Seseorang itu nggak akan mati kecuali sudah sempurna rizkinya. Jadi Anda mati, semua rizki yang ada di langit tercatat untuk Anda, sudah ada dikasihkan untuk Anda. Ya, ada sebuah kisah Bapak Ibu ya, terkait dengan hadis lan tamuta nafsun hatta tustakmala atau hatta tustawfa rizqaha. Tidak akan mati seseorang sampai rizkinya sempurna. Ada sebuah kisah, ada seseorang itu berjalan, Pak. Ya, berjalan di sebuah jalan, terus dia keceglong karena dia ceroboh, karena dia kurang hati-hati, keceblong ke dalam sumur, teriak-teriak, akhirnya ditolong sama orang-orang, ditolong. Akhirnya dia keluarkan dari sumur. Kasihan ya, dia dikasih minum, redek ya, takut, langsung dikasih minum. Setelah dikasih minum, terus orang-orang pada cerita, sampai nih kok iso kecegur sumur piye? Lah jelas-jelas gede kayak ngono. Lah aku gini loh, aku tadi itu jalan. Akhirnya dipraktekkan, Pak. Dia praktekkan, ya, saya tadi jalan begini. Kemudian saya tuh mundur. Akhirnya cegur, Pak. Kecegur tenanan, Pak, pas praktek. Dan kecegur yang kedua dia ngapain? Mati, Pak. Insyaallah. Kenapa kecegur yang pertama enggak mati? Ada rizki air minum yang belum dia nikmati, ya. Insyaallah. Mungkin nasi soto ini rizki Bapak Ibu yang terakhir mungkin ya. Kalau ada yang meninggal habis makan nasi soto ini, berarti ini soto ini rezeki yang
terakhir ya. Mohon maaf, soto atau rawon atau pecel ya? Gimana? Rawon ya, betul ya? Insyaallah ini ya sebagai berita gembira ya. Rawon. Jamaah yang dirahmati Allah, ya orang munafik itu takutnya sama apa? Kemiskinan ya. Di masa depan, masya Allah. Padahal yang menakut-nakuti kemiskinan siapa? Setan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu ya'idukum menjanjikan kepada kamu al-faqra, kemiskinan. Setan itu nakut-nakuti kamu, meden-medeni kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, medit. Sedangkan Allah Tabarakar Rahman menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Yang nakut-nakuti melarat itu siapa? Setan. Yang nakut-nakuti kita miskin adalah setan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Kon golek rabi mangan opo? Kon sik durung duwe kerja. Kon golek sik wis ngene durung duwe omah rabi, masyaallah. Itu akhirnya tertunda. Sehingga ada jomblo kadaluwarsa ya. Ustang puluh karena dia nyari yang perfect, takut-takut, masya Allah. Yang nakut-nakuti kayak gitu adalah setan. Setan itu selalu nakut-nakuti kita dengan kefakiran, dengan kemelaratan. Ya, padahal kita ini nggak perlu takut dengan rezeki kita. Jamaah sekalian, rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an ada sebuah tulisan tuh ya. Ini sebuah tulisan yang bagus di sebuah gerobak penjual buah dari Afrika ya. Ada tulisannya kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Ya, kaifa, bagaimana aku akhafu, takut dengan kemiskinan padahal aku adalah hamba yang zat yang maha kaya. Lapo aku dimelarat wong aku iki lho hambane sing sugih. Insyaallah ada tulisan di tulisan gerobaknya ya. Kalau di Indonesia jarang ya. Adanya apa? Kutunggu jandamu ya, bojomu semangatku ya. Adanya tulisan-tulisan semacam itu. Saya kemarin ke Madura ada tulisan agak panjang di belakang truk gitu ya. Bukan jarak yang membuat kita berpisah, tapi diam-diam kamu dan dia membuat kisah ya, insyaallah. Beneran itu. Ya, sampai terhafal saya kemarin touring ya Allah, no ay tulisan. Coba yang punya mobil tulis ini ya. Kan biasanya ada tulisan hadza min fadli Rabbi ya, di surat apa itu? An-Naml ya. Itu kan sering ya kita jumpai tulisan-tulisan baik ini sekaligus dakwah ya. Dakwah itu tidak harus melalui mimbar ya. Surat An-Naml surat 27 ya. Ayat berapa? 40 ya. Doanya Nabi siapa? Sulaiman ya. Ya. Hadza biasanya ada tulisannya nih. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ya, ini adalah termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku syukur atau kufur. Ya, itu bagus ada tulisan-tulisan gitu ya. Hadza min fadli Rabbi. Ya, harusnya orang beriman tuh gitu Pak ya. Surat An-Naml surat 27 ayat 40. Oh, mobilnya bagus Pak. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah, karunia itu motornya bagus, rumahnya bagus Pak ya. Hadza min fadli Rabbi. Orang beriman itu seperti itu ya. Jangan sampai seperti perkataannya siapa? Qarun. Ya, Qarun kalau ketika dia kaya mengatakan apa? Di surat 28 ya. Surat Al-Qasas ya, ayat berapa? Ayat yang paling kanan sebelah atas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataannya Qarun, bandingkan dengan perkataannya Nabi Sulaiman ya. Qarun mengatakan, sungguh aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Aku sugih itu soalnya karena kecerdasanku, kepinteranku. Nah, hati-hati, mohon maaf ya. Jangan sampai ucapan-ucapan ini keluar dari lisan orang beriman. Aku lek gak kerja ning PT iki gak mungkin ya duwe omah ning daerah Saujajar ini. Nggak mungkin ini ya hasil kerjaku selama ning perminyakan, selama ning perlayaran, masya Allah. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, mohon maaf, saya khawatir dia termasuk ahli warisnya Qarun, bukan secara nasab,
tapi secara ideologi, ya, secara nasab bukan, ya. Insyaallah baunya sudah mulai mengganggu orang beriman, ya. Insyaallah agaknya kajiannya perlu dipercepat, ya. Jadi Qarun itu selalu mengkaitkan kesuksesan yang dia peroleh dengan apa? Kecerdasan, ya. Tolong ya, kalau sudah ngerti ilmunya, ya, sugih bapak ya, omai apik, hadza min fadli rabbi, ya Allah, ini adalah karunia dari Tuhanku, ini karunia Allah, ini pemberian Allah, masya Allah, untuk menguji aku bersyukur atau kufur, ya, masya Allah. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali kepada 30 tanda munafik, ya. Kita nggak perlu takut dengan kemiskinan. Allah nyuruh kita ini takut sama neraka. Bahkan ada hadis yang sangat ringan tuh, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ittaqun nar walau bisyikkin minat tamar. Takutlah kamu dengan neraka walaupun bersedekah separuh biji kurma. Insyaallah. Sakingnya perlu kita menghindari neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma, ya. Jangan salah paham, ya, apalagi pahamnya salah. Meni lek sedekah kurma dicokot iki tak kei lho. Kok iso? Lagi hadisnya kan udion karo neraka walaupun kurma separuh, ya. Jadi sapa Ustaz Reza yang ceramah Sabtu ini, saya berlepas diri dari jamaah seperti itu, pasti turu pas aku ceramah, ya. Ya, artinya hadis ini kita ini suruh takut kepada Allah dengan neraka, ya, takut dengan neraka walaupun dengan amal solih sekecil apapun, termasuk mung sedekah mek separuh biji kurma. Bukan berarti lek sedekah separuh biji kurma, ya, insyaallah. Jamaah sekalian, kita nggak usah takut dengan rezeki kita. Orang munafik itu takut dengan dunia, takut dengan setiap kejadian. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha." Dan tidak satupun makhluk yang bergerak, wa ma min dabah, yang bernyawa di muka bumi, melainkan semua sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Binatang, Mbak, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, binatang yang meratap di muka bumi, di kedalaman lautan, Allah sudah jamin rezekinya. Di kedalaman tanah cacing gitu yang jujur lemah, ono rezeki nih, masya Allah. Rezeki itu sudah dijamin. Atau di dalam surat yang lainnya Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Jadi rezeki itu sudah dijamin, ya, sudah dijamin. Dunia itu, Pak, diberikan oleh Allah kepada siapapun. Rezeki berupa materi, ya. Dunia itu dikei sama Allah kepada siapapun. Yang taat, yang maksiat dikasih dunia. Yang maksiat pun juga dikasih dunia. Tahu yang maksiat? Yang dengar pengajian sambil selihat-selihat, ya. Wangil tuturane. Mulai mau isti semoni sik turu, ya Allah. Ya, sarungi kotak-kotak orang. Jadi insyaallah dunia itu sama Allah dikasih oleh Allah kepada siapapun. Yang taat, yang maksiat, yang iman, yang kafir pun dikasih dunia. Gak usah khawatir. Dan rumus dunia itu gak ada hubungannya dengan keimanan. Bicara nominal, ya, bicara kuantitas. Kadang sing kafir luwih sugih timbangane sing mukmin. Kadang sing maksiat lebih kaya daripada yang taat, karena dunia Allah berikan kepada siapapun. Gak ada hubungannya dengan ketaatan. Kita sering menemui fenomena semacam itu. Ya, ora tau salat tapi sugih. Ya, kafir tapi luwih sugih. Karena memang seperti itu pembagian dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi berdasarkan kehendak Allah. Banyak ayat-ayatnya, ya. Di antaranya surat Ali Imran surat 3 ayat 30 berapa? 35 atau 37 sebelah kiri paling bawah. 37, ya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Atau surat Asy-Syura surat 42 ayat 11 12 sebelah kiri ayat 12, lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaan Allah, perbendaharaan langit dan bumi. Dia
Allah melapangkan rizki siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi Allah itu melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya sakarepe Allah. Rumus rizki itu terserah Allah. Kadang sing sholat luwih miskin daripada yang tidak sholat, kadang yang taat lebih miskin daripada yang maksiat, itu terserah Allah. Saya pernah dengar ceramah itu ya di kampung-kampung, ibu lek pengen sugih jenengan sholat, cek rezekine kata jenengan sholat. Wah, akhirnya wis sholat jamaahnya, terus akhirnya ustadznya dituntut, Pak kula ini pun sholat tapi sik melarat. Nah, kalau misalnya nominal rezeki itu berdasarkan sholat, Pak, niscaya orang yang sholatnya paling banyak pasti paling kaya. Rezeki itu konsepnya ini terserah Allah. Allah lapangkan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Rezeki itu, Pak, gak ada hubungannya dengan kerja keras. Kalau rezeki ada hubungannya dengan kerja keras, hanya kuli bangunan yang rezekinya paling banyak. Karena para kuli tukang batu itu kerjanya paling keras. Rezeki nggak ada hubungannya dengan status, dengan pendidikan. Kalau rezeki itu ada pendidikan, harusnya profesor yang lulusan S3, profesor itu harusnya yang lebih kaya. Ternyata banyak yang lulusan SD yang tidak sekolah mengenyam pendidikan formal lebih kaya daripada S3, profesor. Tuh, kelihatan. Rezeki nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Rezeki nggak ada hubungannya dengan sholat. Kalau rezeki ada hubungannya dengan sholat, jumlah ya, kita nggak bicara keberkahan ya. Kalau rezeki ada hubungannya dengan sholat, niscaya yang sholatnya paling banyak itu lebih kaya raya. Ono sing ora tau sholat tambah sugih. Rezeki nggak ada hubungannya dengan lamanya waktu bekerja. Kalau rezeki ada hubungannya dengan lamanya waktu bekerja, niscaya warung-warung yang buka 24 jam harusnya yang paling sugih. Soalnya bukanya paling suwe ya. Masya Allah. Rizki nggak ada hubungannya dengan semua itu. Rizki itu apa? Haknya Allah. Hak prerogatif Allah. Terserah Allah no. Sing kafir dikai rezeki akeh ya. Terserah Allah dong. Yang beriman lebih miskin daripada yang kafir ya. Terserah Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poin pembahasan kita ya, dari ciri 30 tanda munafik, sekali lagi kita jangan takut dengan apa? Rezeki kita. Orang munafik itu takut dengan urusan dunia, Pak. Kita nggak usah takut dengan dunia kita, Pak. Anak kita bagaimana? Masing-masing anak itu ada rezekinya sendiri. Yang perlu kita takuti itu apa? Neraka kita, akhirat kita ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jangan khawatirkan rezekimu, khawatirkanlah amalmu. Janganlah kau khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah jamin untuk semua yang hidup, Pak. Tapi khawatirkan amalmu, karena Allah tidak menjamin Anda masuk surga. Masya Allah. Kita ini gak usah khawatir dengan rezeki dunia kita, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Bapak-bapak mungkin dulu sudah ngalami ya, semuanya ya, dulu pernah ngontrak rumah, dulu mungkin pernah ngontrak satu kamar, terus ngontrak rumah, terus beli tanah, terus alhamdulillah bisa bangun dikit-dikit ya. Semua ada rezekinya ya, Masya Allah. Gak usah khawatir, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah untuk semua yang hidup. Binatang pun dikasih dunia ya. Dunia sama Allah kasih, binatang aja kasih dunia. Yang perlu kita takuti adalah khawatirkan amalmu, karena Allah tidak menjamin Anda masuk surga. Mulai sekarang itu kita harus takut terhadap amal kita. Masih ingat ada hadis Arba'in Nawawi ya, insyaallah hafal, nomor 4. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Inilah yang kita takuti itu ini, Pak. Hadis Arba'in Nawawi nomor 4 ya, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita langsung masuk di pertengahan hadis. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalamnya.
Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanya 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalamnya. Coba bayangkan, kata Nabi SAW dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada orang Pak melakukan amalan ahli surga Pak, tahajud, puasa, ya, baca Quran, sedekah, semua amalan ahli surga dia kerjakan Pak. Kurang 1 amal aja dia masuk surga Pak. Tapi apa? Suratan takdir berkata lain. Dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk ke dalam neraka. Awal kehidupan orang baik ternyata endingnya buruk. Ini loh yang kita takut itu, kita harus takut di mana posisi kita, di surga atau neraka. Allah nggak nyamin, betul? Posisi kan di mana? Ada yang diantara jamaah sekalian jamin dirinya masuk surga? Bisa angkat tangan? Nggak usah dorong temannya ya, kesadaran. Sing rumongso mesti mlebu surga? Nggak ada ya? Yang angkat tangan Ustadz kasih hadiah. Baik, nggak ada. Masya Allah, di dalam ayat hadis ini sudah jelas ya. Ada orang melakukan amalan ahli surga tapi masuk neraka. Bapak Ibu pernah simak sebuah kisah. Ada orang muadzin murtad, ada penghafal Quran murtad. Masya Allah. Anda bisa simak ceramah saya di Facebook gitu ya, di khutbah Id tentang hidayah yang tercabut. Allah kasih hidayah di awal kehidupannya, Allah cabut di akhirnya. Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ada seorang muadzin Mbak, matinya murtad. Iya. Ini dikisahkan dulu ada seorang muadzin yang biasa memandangkan azan. Kalau dulu memandangkan azan di tempat yang tinggi ya. Ketika dia berada di tempat tinggi karena belum ada pengeras suara, ada seorang perempuan yang cantik dan lewat. Akhirnya apa? Dia tergoda. Perempuan itu cantik. Cantiknya kayak ibu siapa? Mungkin ibu ada yang mau angkat tangan? Ya. Sebelum angkat tangan mohon bercermin dulu ya. Jadi ada wanita cantik lewat ya. Terus si muadzin ini apa? Tertarik. Apalagi godaannya laki-laki itu perempuan ya. Kalau godaan perempuan apa? Ngaku dewe ya, harta ya. Wis duwe tas sik golek tas meneh ya. Oh, jubah wis jumlahe 43 sik golek jubah meneh ya. Oh, itu karena perempuan godaannya harta. Sampai ke pengajian aja tasnya beda-beda. Kalau ibu-ibu ya, ada pengajian hari Senin tasnya sendiri, untuk arisan tasnya sendiri ya. Bahkan ada yang pengajian bawa 2 tas, satu untuk kitab, satunya untuk berkat-berkat sisa ya, kue-kue sisa pengajian. Biasanya yang tertawa yang alami ya, insyaallah. Alasannya gebutuning ya, insyaallah. Padahal di GDW ya. Nah, sampai mana tadi? Godaannya laki-laki lewat wanita ya. Iya, godanya kan Allah terangkan di surat Al-Imran ayat 14 ya, zuyina linnas hubbus syahwat ya, minan nisa. Jadi ora usah kaget ya, wong wedok wong lanang wis duwe bojo bingung rabi meneh walaupun mek ngomong tok ya, tapi ora wani nglakoni ya. Karena memang itu ujiannya laki-laki di perempuan. Kembali ya, muadzin ini naik ke tempat tinggi, Pak. Terus dilihat ada seorang wanita yang cantik dan dia terpengaruh, tergoda, dia turun Pak, terus dia ngomong ya pengen menikahi dia. Mas sampean reso rabi karo kenapa? Lah sampean muslim. Lah terus gimana caranya supaya saya bisa menikah dengan diri Anda? Ya, dia wanita itu mengatakan saya cuma pengen mahar 1, aku pengen maharmu kamu pindah dari agamamu. Cuma itu iya, wis gak usah mahar neko-neko. Wis kamu keluar dari agamamu, aku bersedia menjadi istrimu. Akhirnya benar Pak. Dia kemudian menikah dengan mahar kekufuran dia. Tukang muadzin Pak, ahli muadzin. Enggak dijamin ya. Kudu ini muadzin yang sudah diterangkan oleh Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan datang dengan apa? Leher paling panjang ya. Kayak jerapah mungkin itu ya. Allah alam ya. Hadisnya gitu, atwaluhum a'naqon. Lehernya paling dawa. Bisa masuk neraka Pak, insyaallah. Bayangkan gara-gara digoda oleh wanita. Singkat cerita, ketika dia malam pertama, ketika setelah pernikahannya dia punya kebiasaan untuk naik ke tempat tinggi ya, karena dia mengandangkan adzan, dan ketika dia naik belum sempat dia menikmati istrinya, dia terjatuh dan mati. Masya Allah. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga, jarak antara dirinya dengan surga cuma 1 hasta, ternyata dia melakukan amalan ahli neraka. Itu yang kita takuti.
Anda juga bisa menyimak kisah seorang muadzin, seorang penghafal Quran yang murtad. Ini loh. Makanya kita ini nggak boleh terlalu magrur, terlalu tertipu, terlalu ujub dengan amal soleh kita, karena kita nggak tahu di posisi mana kita, ya kan? Ada seorang hafid Quran Pak di kalangan tabiin yang hidup tahun 273 Hijriah kalau nggak salah. Namanya Abda bin Abdurrahim, hafal 30 juz. Orang yang paling zuhud di negerinya waktu itu. Dia paling zuhud, paling alim, masya Allah. Anda tahu matinya ahli puasa Daud. Matinya murtad gara-gara wanita Persia. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa karena waktu itu kaum muslimin lagi berperang melawan bangsa Persia, dan bangsa Persia itu cara melumpuhkan kaum muslimin dengan cara digoda dengan wanita-wanita, ditaruh di depan bentengnya. Ketika ditaruh di bentengnya supaya mereka tergoda. Abda bin Abdurrahim ini ya kemudian tergoda dengan wanita itu, tertarik dan ingin menikahinya. Akhirnya dia ketika mau perang dia datangi wanita itu. Saya ingin menikah dengan anda, tertarik, masya Allah. Dan akhirnya sama, wanita itu nggak neko-neko. Kalau kamu nggak bisa nikah dengan saya karena kita beda keyakinan, ya. Syaratnya satu itu apa syaratnya? Kau harus keluar dari agamamu, maka aku akan menikah denganmu, masya Allah. Kemudian si hafid Quran ini, ya Abda bin Abdurrahim ini, akhirnya dia menikah dengan wanita Persia ini dengan mahar kemurtatan dia, kekufuran dia keluar dari Islam, dan kemudian dia menikah dengan wanita itu. Sampai kaum muslimin mengingatkan, hei Abda bin Abdurrahim, kamu itu gimana? Kau adalah seorang yang zuhud, kau adalah seorang hafid Quran. Mana ayat-ayat Quran yang telah engkau hafal? Mana hadis-hadis Nabi? Mana ibadahmu? Mana puasamu? Apa kata dia? Ya, sungguh puasaku, ibadahku telah hilang. Semua ayat Quran sudah kulupakan semuanya. Anda tahu yang dia ingat cuma satu ayat, yaitu surat ke-22. Bukan, surat 21 ya, surat Al-Anbiya ya. Darhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal fasawfa darhum, taruh balik insyaallah. Ayat berapa? Darhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal. Ada di Al-Qur'an ayat ketiga itu ya. Cuma itu satu ayat yang dia ingat, semuanya dilupakan oleh Allah. Bayangkan Pak, hafal Quran itu bisa murtad. Makanya yang kita takut itu, kita ini di posisi surga atau neraka. Kita takut di situ. Allah itu nggak pernah jamin kita berada di mana. Ulama bisa murtad. Bahkan ada Pak, penulis wahyu Pak. Itu saya ceramahkan di khutbah saya, judulnya Hidayah yang Tercabut ya. Penulis wahyu di zaman Nabi SAW Pak, hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran. Penulis wahyu Pak, itu sampai murtad. Itu yang kita takuti. Ada pelacur masuk surga. Harusnya kan pelacur masuk neraka ya. Harusnya penghafal Quran masuk surga ya. Masya Allah. Tapi tertukar. Bahkan ada seorang yang tidak pernah meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah, tapi tempatnya di surga. Kalau nggak salah ini dikisahkan ya, namanya Usairim bin Abdul Ashhal. Dia adalah seorang laki-laki yang dulunya adalah kafir, kemudian dapat hidayah atas izin Allah. Dia kemudian masuk Islam. Setelah dia bersyahadat di depan Rasulullah SAW, ya, kemudian genderang perang ditabuh Pak. Perang, kita butuh pasukan. Akhirnya habis syahadat, sholat enggak, puasa bukan bulan Ramadan, baca Quran belum sempat. Begitu dipanggil perang, dia langsung apa? Berangkat perang Pak, berangkat jihad. Apa yang terjadi? Setelah dia berangkat jihad, kemudian dia terbunuh dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bercerita, ya Rasulullah, orang yang tadi engkau bersyahadat di hadapanmu ya Rasulullah, dia telah mati syahid. Masya Allah, dicari oleh Rasulullah SAW jenazahnya. Kemudian beliau mengatakan, ketemu jenazahnya. Ini ya Rasulullah, tadi orang inilah, namanya Usairim bin Abdul Ashhal. Orang ini ya Rasulullah yang tadi mengucapkan syahadat, kemudian dia langsung mati. Habis syahadat Pak, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat baca Quran, belum sempat sedekah, langsung budal Pak. Beliau bersabda, amilah hadzal rajul shaghir wa ujira kabir. Laki-laki ini beramal dengan amalan yang kecil tapi dikasih pahala yang besar. Abu Hurairah mengatakan, satu-satunya penghuni surga yang tidak pernah sujud Pak, yaitu laki-laki ini, Usairim bin Abdul Ashhal. Ya kan, cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung berangkat perang.
Makanya kalau berbicara tentang surga dan neraka, Pak, Allah itu bertanya, surat Al-2 ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, dengan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan masuk surga? Kalau surga tidak jamin, bisa dibandingkan ya. Kalau rezeki sudah dijamin, insyaallah. Padahal kebanyakan manusia lebih takut mana? Lebih takut dengan rizki atau surga? Lebih takut dengan rizki kan? Bennya opo sekarang persaingan semakin keras, ya Allah. Anak saya sudah kuliah di kedokteran tapi belum dapat kerjaan, bisanya ditaruh di daerah di pinggir-pinggir itu kan? Mereka lebih takut rizki. Padahal rizki sudah dijamin, mereka nggak takut dengan surga. Dia lebih pede dengan surga. Aku seketoke surga iki. Ya usah aku tahajud ya wis, ngaji ya wis, maca Quran aku ketoke surga. Terlalu pede ya. Padahal yang kita harus takut di dalam hadis dan ayat, kita harus takut tentang surga kita, ya. Yang kita khawatirkan sekali lagi, jangan khawatir rezekimu, tapi khawatirkan amalmu. Maka kita takut, Pak, siapa yang menjamin, Pak? Anda yang sudah istiqomah kayak gini matinya dalam keadaan seperti ini, ada yang jamin? Anda yang sudah tahajud mati tahajud, Anda yang sudah istiqomah baca Quran mati baca Quran, ada yang sudah istiqomah iman mati iman, jamin? Tidak bisa, Pak. Kita nggak bisa jamin akhir hayat kita dan nggak bisa menggaransi keimanan kita. Bapak Ibu tahu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW? Doa apa? Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan Allahumma anta rabbi, tapi doa kata sahabat Nabi SAW yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Insyaallah hafal semua ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Ketika Nabi SAW Pak mengajari doa ini, para sahabat kaget, ya Rasulullah gak mungkin loh, ngapain baca doa itu ya Rasulullah? Gak mungkin kami ini akan hati kami pada agamamu. Sahabat ngomong, gak mungkin kami ini murtad, gak mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, inna quluba bani adama baina asabi'illahi min asabi'ir rahman. Sungguh hati anak Adam itu di antara jari jemarinya Allah, yuqallibuha ala may yasha. Allah balik-balikkan berdasarkan kehendak Allah. Itu yang kita takuti. Wahai zat yang membolak-balikkan hati di zaman fitnah, pagi gereja, sorenya ke masjid. Ada juga orang yang kita dengar, iki biyen lah ustaz toh ya Allah, saya iki kafir, Masya Allah. Dia dulu yang bela-bela Islam, sekarang kafir. Siapa itu? Ada kan? Ustaz siapa? Lukman Sardi atau siapa itu? Masya Allah ya, Mas Miranda, artis kayak gitu ya. Bisa loh hati itu, Pak. Makanya kita yang takut itu gitu, apalagi zaman fitnah gitu kan. Ada orang dulunya getol-getol membela Islam, dia kemudian kafir, dibalikkan hati oleh Allah. Makanya disebut qalbun, itu adalah hati. Kita takut kalau Allah membalik-balikkan hati, apalagi yang lebih kita takut itu ketika Allah mencabut hati kita, hidayah dari hati kita. Di antara doa sebagai terakhir, sebagai penutup di surat Ali Imran ya, doa kita selalu kita panjatkan. Insyaallah hafal semua ya. Ali Imran ayat berapa? 23 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Berarti kita berharap kepada Allah, Allah jaga hati kita dan hidayah kita. Mulai sekarang inilah sifat orang munafik ya. Mereka takut hanya urusan dunia. Harusnya ya, jemaah sekalian, kita takutnya itu urusan akhirat. Akhirat itu nggak dijamin kita di mana. Ada pelacur masuk surga, ada ulama masuk neraka. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah istiqomahkan kami. Karena kita ibadah itu bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, semusim 2 musim. Kita itu ibadahnya sampai kapan? Sampai mati. Makanya butuh istiqomah. Istiqomah itu berat, betul. Kalau yang ringan itu istirahat ya. Istiqomah itu abot le enteng ngasuh istirahat ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, itu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan Jumat kedua ba'da subuh tentang tanda-tanda kemunafikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik. Mudah-mudahan sepeninggal kita dari majelis ilmu ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa besar dan dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Dosa di masa lalu dan di masa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk diri Anda ataupun keluarga Anda. Allah angkat penyakit lahir dan batin.
Allah memberikan kesembuhan tanpa ada sisa sedikit pun. Kalau ada jamaah sekalian yang punya masalah, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan solusi untuk Anda. Allah memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang Anda hadapi. Kalau di antara jamaah sekalian ada yang dalam keadaan kesulitan, semoga Allah mudahkan urusan Anda. Kalau ada yang terlilit hutang dalam keadaan kekurangan secara finansial, semoga Allah Ar-Razzaq memberi Anda rizki. Allah bukakan pintu rizki kepada Anda yang halal, yang luas, yang banyak, yang barokah, sehingga hidup Anda terbebas dari lilitan hutang dan riba. Semoga Anda hanya berharap kepada Allah Ar-Razzaq, dan semoga kita menjadi hamba yang istiqomah. Allah tidak mencabut hati kita, Allah menjaga hati kita. Allah golongkan kita menjadi hamba yang istiqomah sampai Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.